Ancaman Perang Dunia Ketiga, Amerika Serikat panik, Korea Utara dan Iran bangun kerjasama nuklir. Korea Utara dan Iran mempererat hubungan kerjasama picu kekhawatiran di Amerika Serikat semakin kuat ancaman Perang Dunia III. Sebuah laporan yang cukup mengejutkan mencuat mengenai sanksi yang diberikan oleh Komite Keamanan PBB kepada Korea Utara. Laporan itu menyatakan rezim Kim Jong-un dan Teheran bekerja sama untuk mengembangkan rudal balistik jarak jauh. Rudal balistik itu telah menjadi sorotan beberapa orang yang menyatakan peringatan senjata besar milik dua negara bisa menghantam daratan Amerika Serikat. Profesor Sung Yu Lee, seorang ahli Korea Utara terkemuka di Sekolah Hukum dan Diplomasi Fletcher di Universitas Tufts, mengatakan Korea Utara adalah pembuat serial. Ini adalah kemitraan yang panjang dan sangat erat antara Korea Utara dan juga Iran, ujar Sung Yeon Lee dikutip pikiranrakyat.com dari laman Express. Kami tahu bahwa Korea Utara dan Iran bersatu dalam faktor yang sama atau permusuhan ideologis terhadap Amerika Serikat, katanya menambahkan. Presiden Joe Biden menegaskan Iran harus sepenuhnya mematuhi kesepakatan nuklir sebelum miliaran sanksi Amerika Serikat dicabut. Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa Iran tidak pernah memperoleh senjata nuklir, kata Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken baru-baru ini. Diplomasi adalah jalan terbaik untuk mencapai tujuan itu, turunnya. Benham Bentaleblus, rekan senior dan pakar Iran di Yayasan Pertahanan Demokrasi atau FDD, menambahkan, jika ada tim Biden memiliki kesempatan untuk melakukan multilateralisasi, tekanan Amerika Serikat yang ada pada Pyongyang dan juga Teheran. Menurutnya, Amerika Serikat dapat mendorong kedua negara ke meja perundingan untuk denuklirisasi Korea Utara dan untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih besar, lebih luas, dan juga lebih baik dengan Teheran. Kami membutuhkan pemerintahan Biden untuk tetap teguh dan tidak tergoda untuk mengambil kesempatan pertama yang diberikan Korea Utara setelah sebuah provokasi besar, ujar Profesor Lee memperingatkan. Ketika Kim Jong-un keluar dengan senyum berseri-seri dan berkata, "Mari kita bicara, saya akan mengirim saudara perempuan saya ke Washington." Jika Kim Jong-un mengusulkan sesuatu yang dramatis setiap itu ataupun seperti itu, pemerintahan Biden harus mengatakan tidak terima kasih, ucapnya menambahkan. Ketegangan antara Teheran dan Washington meningkat selama beberapa tahun terakhir setelah pemerintahan Donald Trump memberlakukan sanksi ketat terhadap negara itu. Bulan lalu Iran mengatakan kepada pengawas nuklir PBB bahwa mereka berencana untuk memasang 3 kelompok lagi sentrifugal IR-26 canggih di pabrik pengayaan uranium bawah tanah di Natanz. Di bawah kesepakatan nuklir Iran dengan negara-negara besar, Teheran hanya dapat menggunakan sentrifugal IR-1 generasi pertama di pabrik bawah tanah. Ini juga satu-satunya mesin yang dapat digunakan Iran untuk mengakumulasi uranium yang diperkaya. Di bawah pemerintahan Donald Trump, Amerika Serikat memberlakukan sanksi yang melumpuhkan terhadap Iran setelah Donald Trump menarik diri dari perjanjian nuklir Iran pada tahun 2018. Iran mulai secara terbuka melebihi batas pengayaan yang ditetapkan oleh perjanjian tersebut dengan mengatakan akan kembali ke kepatuhan jika Amerika Serikat melakukan hal yang sama. Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menyarankan Amerika Serikat akan kembali ke kesepakatan itu dan dia akan berusaha untuk memperketat batasan nuklir Teheran. Di sisi lain, beberapa hari sebelum pelantikan Biden, Kim Jong-un dan pemerintahannya telah berjanji untuk meningkatkan kemampuan militer nuklir mereka. Mereka mengklaim siapapun yang berkuasa di Amerika Serikat akan selalu menjadi musuh terbesar Pyongyang. Kegiatan politik luar negeri kita harus difokuskan dan diarahkan untuk menuduhkan Amerika Serikat.
Musuh terbesar kita dan rintangan utama bagi perkembangan inovatif kita, ujar Kim Jong-un yang dikutip media Korea Utara. Tidak peduli siapa yang berkuasa di Amerika Serikat, sifat asli Amerika Serikat dan kebijakan fundamentalnya terhadap Korea Utara tidak pernah berubah, tuturnya. Dia juga berjanji untuk menggelar hubungan lebih dekat dengan pasukan anti-imperialis independen dan berjanji untuk meningkatkan kemampuan nuklir dan juga rudal Pyongyang. Di sisi lain, Iran ledek sikap diam Barat atas keputusan Israel yang memperluas fasilitas nuklirnya. Iran melemparkan ledekan atas sikap diam negara-negara Eropa dan juga Amerika Serikat atas keputusan Israel memperluas fasilitas nuklir mereka. Israel sedang memperluas fasilitas nuklir di Mona yang terletak di Gurun Negev. Menteri Luar Negeri Iran Muhammad Javad Zarif melalui akun Twitternya mempertanyakan sikap sejumlah pemimpin Eropa dan juga Amerika Serikat atas laporan tersebut. Israel sedang memperluas di Mona satu-satunya pabrik bom nuklir di kawasan itu. Sangat prihatin sedikit. Mau berkomentar, saya pikir begitu, kicau Zarif seperti dilansir Sputnik pada Minggu 21 Februari 2021. Sebelumnya diwartakan laporan Israel memperluas fasilitas nuklir itu berdasarkan cerita satelit ataupun citra satelit terbaru yang dirilis pada Kamis 18 Februari 2021. Panel Internasional Bahan Fisil atau IPFM kelompok ahli independen pada Kamis merilis gambar-gambar baru yang menunjukkan bahwa area yang sedang dikerjakan adalah beberapa ratus meter ke selatan dan juga barat dari titik pemrosesan di fasilitas nuklir itu. Tampaknya pembangunannya dimulai cukup awal pada tahun 2019 atau akhir 2018, jadi sudah berlangsung sekitar 2 tahun. Tapi hanya itu yang bisa kami katakan saat ini, kata Pavel Porfik, peneliti dalam program SIDS dan juga keamanan global di Universitas Princeton. Di Mona adalah fasilitas penelitian nuklir Israel. Nama fasilitas itu secara resmi bergantian nama mirip dengan mendiang nama Presiden dan Perdana Menteri Israel Shimon Peres pada tahun 2018. Fasilitas nuklir rahasia yang dibangun dengan bantuan Prancis pada tahun 1950-an itu sendiri telah memainkan peran kunci dalam melengkapi persenjataan nuklir Israel. Sementara itu diberitakan sebelumnya, jika Iran dapatkan senjata nuklir, Israel akan melakukan segalanya, saking ketakutan. Israel tidak akan bergantung pada perjanjian nuklir Iran dan akan melakukan segalanya untuk mencegah kepemimpinan Teheran mendapatkan senjata nuklir. Hal itu ditegaskan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Israel tidak menggantungkan harapannya pada kesepakatan dengan senjata nuklir, apalagi dengan Iran. Kami sudah melihat berapa nilai perjanjian ini dengan Korea Utara, kata Netanyahu pada upacara peringatan pertempuran Tel Hai tahun 1920.